Tapi kalau kita sudah masuk di wilayah hakikat, kalau orang itu mancing kepanakan, loh, kalau sudah panak jangan dibicarakan. Logika nggak nyanda. Logika nggak nyanda. Kadang-kadang sampai larut-larut dia berpuasa nggak pernah makan, nggak pernah mikirkan segala sesuatu. Tentang kematian nggak dipikir. Kadang-kadang orang itu nggak akan mampu lah. Nggak akan mampu. Secara logika nggak mampu. Secara logika nggak mampu. Jadi kadang-kadang orang masuk di wilayah toreko, saringan itu sunnah. Artinya apa? Di dalam tarekohku lebih berat, agar tidak mungkin wong awam bisa melakukan. Nah, maka dari itu, kalau kita bicara tentang fana, itu karena orang itu tidak punya kemampuan. Lepas logika. Lepas logika. Lari ke saringat, hukum lagi udah nyanda. Nggak nyanda. Ya seperti orang-orang yang makom kepada saringat itu sendiri, kalau dia tuh mengejar dengan tawadunya, dengan kadang-kadang orang-orang biasa yo juga nggak mampu. Karena ajaran-ajaran itu ada tingkat-tingkatan. Dan namanya masuk kepada kepanakan itu karena masuk di wilayah yang sudah bukan kaljasati lagi. Lepas logika. Lepas logika. Oke, niki lanjut pertanyaan selanjutnya yang ketujuh nih Mbak, dari akunnya @ahmad.ahmad. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan perihal anak soleh. Terus naliko tiang sepah sampun sedo, pripun carane seorang anak supaya saged nulungi tiang sepai utawi mbah-mbahe sing sampun sedo supaya saged innalillahi. Niki monggo Mbah. Ya, itu kalau dijawab dengan letter lick ilmiah. Dijawab dengan letter dan ilmiah secara syariah dan syar'i, secara agama. Yo, nak terus nulungi digendong tenan ini kaya wayang wae. Kaya pandu swarga wae. Ya secara ilmiah, secara agama ya didongake. Terus setelah rincian dari kae sing bisa nulungi wong tuwa kuwi mau yaiku siji kudu iso duweni ilmu sing manfaat. Anak sing duweni ilmu sing manfaat. Loro yaiku mujudake anak sing soleh. Telu ngamal jariah. Nah, ya termasuk sing mati sendiri itu juga harus memiliki yang namanya ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat bisa manfaati diturunkan nang anake mau ra ya ngono ta ya. Nah, saiki ilmu sing manfaat bagaimana? Apa kena wis kafit Quran ini mesti manfaati? Kan urung kan? Nggih. Mula kula nate ngaji teng Temboro, Mbah Mahmud Qoling Umar mengatakan, nggih. Kowe kang lehmu ngaji nganti tuker sikilmu Quran 30 juz kowe apal, Kang. Kowe apal, tapi gak iso ngamalke. Iki ilmune iblis kan. Ilmu iblis iki. Lho. Kan gak manfaat. Tapi walaupun kowe satu alif saja kowe bisa ngamalke, kuwi sing ilmu sing manfaat. Kuwi Quranmu, Kang. Lah, ilmu sing manfaat iki walaupun itu satu huruf alif bisa merubah marang tabiatmu. Dari yang tak benar jadi orang yang benar. Orang yang benar itu yang bagaimana? Mestinya ya manfaati nusa bangsa agama lan negara ya. Manfaati bagi orang lain lah sing intisari. Jadi ilmu yang manfaat itu bisa merubah tabiatnya dari yang tak benar jadi orang yang benar. Ngono wae sing siji kuwi. Ilmu anak yang soleh, yang namanya anak soleh ki sing piye? Soleh dalam arti bener, ora arti pinter lho ya. Anak yang soleh jadi anak yang bener. Yang namanya bener ki mesti ya piye ya sak mampu-mampune wong diarani bener ki ya pandangane masyarakat yo bener, pandangane pemerintahan yo bener, munggo pandangane dari bidang agama yo bener, ya anak sing soleh. Intisari anak soleh kuwi yo manfaati bagi orang lain mau. Nah, saiki yang namanya amal jariah itu apa?
Amal jariah, amal genah jelas itu perbuatan. Jariah tembus saka jiran, jiran tegese jari-jari tegese tangga. Jadi amal perbuatan yang bisa dimanfaatkan oleh tangga teparone. Itu jadi 3 perkara inilah yang bisa menyelamatkan bagi wong tua sing wis ninggal. Amal jariah itu bagian dari An-Najal. Ya, An-Najal, sosial dan budaya. Itu. Tapi kalau secara dihakikatkan, secara dihakikatkan kurang lebihnya di dalam surat Luqman ya. Surat Luqman itu berwasiat pada anaknya, hei anakku, apabila saya mati nanti siapa yang kau sembah? Karena kematian itu nanti nggak ada seorang anak manfaati bagi seorang bapak. Begitu pula nggak ada seorang bapak manfaati bagi seorang anak. Itu di dalam surat Ali Imran mengatakan lagi, di situ mengatakan hari itu juga nggak ada syafaat dan tebusan yang berlaku. Nah, ini coba sedikit ini kita kupas. Berarti yang bisa dibawa mati, yang bisa menyelamatkan diri sendiri adalah perbuatannya dewi. Ya kan? Yang namanya syafaat itu adalah pidak nganti kepidak-pidak, pidak kubro, pidak suhro, banyak sekali. Pidak-pidakan. Itu yang namanya syafaat itu bacaan Quran, bacaan zikir, sholawat, dan tujuan dikirim ke karo wong sing mati itu tidak berlaku. Tebusan tidak ada yang berlaku, dibilih mulai dari ndok opor sampai teko unta. Itu enggak ada yang berlaku. Hanya satu yang berlaku, yaitu amal perbuatannya sendiri. Yaitu apa? Coba di surat Yasin itu diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi mauta wa natumu aqatum sampai mami mubin. Dengan arti Allah itu menghidupkan orang yang mati. Allah mencatat segala sesuatu bekas-bekas yang ditinggalkan, yang dilakukan. Allah mencatat segala sesuatu bekas-bekas yang telah ditinggalkan, dikumpulkan jadi satu, yaitu jadi buku induk yang sanyata, yaitu Lauful Manfud. Jadi turunnya Lauful Manfud itu hasil perbuatan sendiri. Allah tidak akan korupsi, justru nambahi. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, satu kesalahan keburukan dibalas 1 keburukan. Masuk nggak iso proses. Nah, terus gini Mbah, kita bicara tentang alam. Jadi kalau nate mireng ada cerita bahwasanya ketika masih di alam kubur atau alam barzah itu doa masih sampai. Iya. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Iya. Memang kalau alam kubur itu sebenarnya apa sih? Alam kubur ya ini. Sebenarnya alam kubur, alam barzah itu masih alam dunia. Tapi wis ra dijasad iki. Tapi urung alam akhirat. Karena alam kubur itu bagikan nol gelang ya. Gelang itu bolong atau 2 atau tuh. Jadi di dunia itu seperti tumpukan ini. Ini alam musyahadah. Ya. Ini alam musyahadah, yang ini alam nyata. Musyahadah apa artinya sih? Penaksian, keyakinan, cahaya. Jadi antara ini di dunia ini ada alam numpuk jadi 2. Alam nyata, rohani, dan alam jasmani. Alam rohani dan jasmani diikat dengan nafsu kita, sehubungan dengan nur dan api. Nur dan api. Maka semenjak kita mati belum bisa lepas di alam barzah seperti ini. Nah, ini kalau seandainya ini bolong kan, tengah-tengah ini ada bolongan kan. Jadi ini dunia, ini akhirat, yang ini itu alam barzah. Nanti kalau sudah lepas, doa pasti nggak masuk. Tapi kalau masih seperti ini, dia tahu orang yang di dunia, tapi orang dunia nggak tahu ini. Maka apa perbuatannya anak-anak dia masih mengetahui karena masih alam ini. Dan maka
kita masih di alam api, dia masih di alam musyahadah, tapi masih hubungan dengan alam api. Ini belum lepas. Jasanya sudah nggak ada, dia masih bertempat. Malah ini namanya tahanan, pengkerantunan, penantian di sini. Dan nanti ridho Allah itu kemana? Kalau dia itu nanti kesalahan, maka di penjara, dia dilahirkan di dunia lagi. Memperbaiki. Memperbaiki. Tapi kalau dia diterima oleh Allah, dikembalikan, innalillahi lepas, wa innalillahi rojiun. Seperti itu. Maka kalau dia masih di alam barzah, itu masih alam dunia, tapi tidak kasat mata ini. Tapi gini Mbah, kadang kan begini, ketika kita masih di alam dunia, itu kadang-kadang kan ada juga nih Mbah, ngrungok keyasinan we kupinge panas. Lah terus nek pas ninggal Mbah, jek ning alam barzah kono ki diwaca keyasinan ngoten ya iso nampa napa ya melu panas Mbah. Ya. Maka semua itu adun zaman dorotin akhirat. Dari dunia itu sampai akhirat. Lo neng dunia wae senenge kecek keplek belasu ning perapatan kirimi surat ikhlas ora bakal malah jadi neraka. Kanggene mriku nggih. Iya. Sekarang ilmu Islam salatmu sendiri, kalau kamu membawa salat lino wengi salat, tapi kamu melakukan sifat-sifat yang munkar, maka salatmu itu nanti jadi bandul. Jadi bandul nenggelam ke nang intip ing neraka malah. Di alam itu. Iya. Saiki dengan logika wae, antanya positif dan negatif ini bisa gathuk apa sih? Mboten saged. Gak iso gathuk ya. Allah itu maha suci. Kalau Allah ini enggak suci, ini yang datang sana enggak suci bagaimana? Ayo bentrok niku. Bentrok ini negatif, ini positif, ini negatif, yo bledos to ya. Nggih. Sing kondo sapa ora yo ngoten to. Wis itu logika saja. Allah maha suci, kalau kita ingin kembali kepada surga Allah, kita harusnya ya sifat suci kita lakukan. Nah, sholatnya yo sholat. Nah, sholatnya yo sholat, tapi maksiatnya yo maksiat. Itu namanya menyampur adukan yang negatif dan positif campur jadi yang bledos to yo. Berarti sholatnya yo sholat, sifatnya sholat enggak dibawa. Enggak dibawa. Akhirnya bledos itu tadi. Nggih. Akhirnya ngan sholatin saum, celakalah orang yang sholat lalai dengan sholatnya. Itu mungkin saja pemahaman atau pripun ya Mbak. Jadi kadang-kadang memang fenomena sing teng umum seperti itu. Sing penting sholat, mabuk yo jek terus. Sing penting sholat, main yo jek terus. Lah iya, kan saya katakan, seandainya orang itu membaca Quran sampai apal, di situ Quran ada kata-kata mujahadatun nafsi, padahal mujahadatun nafsi perintah untuk mengendalikan hawa nafsu. Dia tuh ucapkan mendino setiap saat diucapkan, kalau tidak mengendalikan nafsu, apakah itu ya bisa mengamalkan Qurannya? Kan enggak. Kan? Tapi secara hukum sholatnya itu sah Mbah? Sah. Kalau misalnya gini Mbah, kita naik haji pakai uang korupsi itu sah enggak sholat? Sah. Oh sah. Sah. Itu secara hukum. Hukum sah. Sing kondo sapa kon rene. Tapi kalau pandangan Allah gimana, Mbah? Pandangan Allah, yo sah. Sah. Tapi hakikatnya? Hakikatnya yo sah. Karena di situ ada mizan. Lho ngono lho. Salate ditampa, maksiate ditampa kok ditimbang. Ada hisab itu, Mbah. Nah, ditimbang. Oh bener ya, karena Allah tidak mau korupsi itu tadi. Karena korupsi kok ditimbang melo. Walaupun hari korupsi koruptor, wong maksiat pun sholat yo sah, haji yo sah, sah saja, nggak ada yang nggak sah. Karena apa? Di situ ada mizan. Bagikan kamu panen pari yang gabuk itu tadi, sak-sak podole sak-sak nanti ditimbang kok kendine. Kok ditimbang kok 20 kilo ki gabuke. Gabuk kok gua tidak rokok kabeh lah yang ngono ya. Oh, nggih. Berarti anu ya. Apa nih selap ya rugi sih. Tergantung pilihan. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaan yang ke-8 itu dari akunnya Alwan Maulana. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tarekat Satoriyah martabat 7 itu bagaimana Yai? Ini kan jelas secara detail martabat 7. Ya, secara detail. Kok dikatakan martabat 7 itu bagaimana ya? Jadi tarekat Satoriyah itu di situ dikatakan, maka di situ namanya martabat apa ya? Al-Muharramah ya. Jadi 7 karomah.
7 tempat, bahkan 7 alam. Okay. Kalau dia, maka di dalam keterangan ini, dalam Satariyah ini mengatakan bahkan apa yang dinamakan martabat 7, kita mengenal alam yang ke-7. Pertama, kita datang dari mana? Nah, nanti kita mau pulang kemana? Itu pertanyaan seperti itu. Maka kita mengenal kita datang dari mana, aku ini siapa, dan di dunia suruh apa. Nah, kalau kita ditanya kita datang dari mana? Dari Allah. Dari Allah balik ke Allah. Tapi dengan jalannya, Thariqah Satariyah belajar mengenal. Maka namanya kan Tanazul dan Itarki kitabnya itu kan. Tanazul kita turun dari mana? Kita turun dari alam Akadiyah. Akadiyah ke alamnya Gusti Allah. Nah, alam Akadiyah itu lata ayun, tidak nyata. Walaupun orang sampai di sana misalnya nggak akan bisa cerita, nggak bisa ngumpamakan, sulit. Nah, turun ke alam Waqdah, Waqdaniyah. Jadi di dalam alam Waqdaniyah ini adalah Sidratul Muntaha, perjumpaannya Allah dan Rasul di situ. Maka sebelum Adam lahir di Sidratul Muntaha sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya siapa? Muhammad Nur. Jadi Allah kepilih dhisik yang namanya yang akan dijadikan dunia adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad turun ke bawah lagi ke alam Waqidiyah. Karena Nur Muhammad ini adalah memancarkan, meneteskan nurnya. Itu ada 4. Tes, narun, abang rupane jenenge geni. Tes kedua hawaun damaun ireng rupane jenenge bumi. Tes yang ketiga yaitu jenenge angin, hawaun kuning, koniun, konaah jenenge angin. Tes yang terakhir putih yang namanya maun jenenge banyu. Netes ke bawah kumpul jadi sijine di alam Waqidiyah. Dalam Waqidiyah jadi siji netes ke bawah lagi ke Ahyan Qorijiyah. Nah, maka yang namanya Siti Akadiyah, Waqdah dan Waqidiyah ini adalah makome, ini adalah makom ketuhanan, martabat ketuhanan. Nah, terus medun ke bawah ke alam Ahyan Qorijiyah. Ahyan Qorijiyah itu semua tumpuan roh di situ. Yang akan diciptakan di dunia segala sesuatu itu ada rohnya semua. Itu di situ semua. Di situ cara Kanjeng Nabi Adam dibiat oleh Allah, semua yang akan diciptakan di bumi dibiatke, katanya di situ ya diajarke. Iblis nggak tahu gitu kan. Itu Ahyan Qorijiyah ini. Semua roh batu, roh apa, roh sembarang roh di situ. Nah, kita ngambil anak satu yang akan jadi manusia. Ahyan Qorijiyah turun ke bawah ke alam misal. Ke alam misal ki nurun malakut. Nur malaikat. Yo malaikat sing sak piro ambane iki yo satu nur ini. Seluruh malaikat. Ini di alam yang namanya alam misal. Nah, dari alam misal turun ke bawah lagi ke alam ajsam, alam kandungan seorang ibu. Ke alam kandungan turun lagi ke dunia ini yang dinamakan alam insanu kamil. 7 alam ini berarti kita ini di dunia itu sudah kehidupan kita yang ke-7. Lah kita ingin kembali ke sana. Mau nurut jalan itu lagi. Lah maka karena kita ini kena gravitasi bumi, maka harus diadakan zikir untuk menghapus. Iki jane ra eneng sing eneng iki lho, iki ra eneng iki lho, iki ra eneng iki lho. Mengembalikan kesadaran. Untuk mengembalikan kesadaran totalitas kita harus berzikir, tingkatan zikir yang manut dengan martabatnya itu tadi. Untuk menghapus, membersihkan gravitasi ini. Nah, toro Jawa ini apa ya? Getaran-getaran cinta kepada efek dari dunia ini gabul. Kan iki mau dibawa ke mati gabulan iki diresiki. Nggih, gabule diresiki dengan zikir, maka alamnya nanti disusun tingkat sampai ke tingkat yang tertinggi. Dan maka kata akan kembali kepada ke alam
ahadiyah lagi. Tembunge innalillah wa inna ilaihi menurut gampangnya. Dari Allah kembali ke Allah. Berarti tujuan itu. Ini secara penjelasan secara ilmiah. Secara ilmiah dan secara singkat keterangan seperti itu. Kalau diterangkan nanti semua kalau dijembarke lagi, yo kembali ke Quran 30 juz aja. Kalau mau lebih detail lagi, moro dhewe. Melek detail lagi yo jujuk pabrik. Nggih. Ning ya anu jujuk pabrik iki biasane anu Mbah, ada pengorbanan. Transport. Jer basuki mawa panas. Ilmu itu mahal. Oke, terus kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya yang ke-9 ini dari akunnya @mpw. Bagaimana caranya saya bisa menjadi jamaah Torekoh? Monggo, Mbah. Bagaimana caranya saya menjadi orang Torekoh? Datang ke tempat Torekoh disertai dengan naik bis tingkat. Maksudnya pripun niku bis tingkat, Mbah? Yo bismillah ditingkatke. Anu, napa meluruskan niat. Lah, aja mong angen-angen pengen tok. Tapi ya harus usaha. Bagaimana saya bisa terima Torekoh? Ya datanglah ke tempatnya. Ning pabrik neh mau. Pabrik. Nggih. Terus niki dari yang ke-10 dari akunnya @hansip gandring. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nderek ngangsu kaweruh, Mbah, sinambi piket malam. Ngapuntene, Mbah, badhe tangklet. Ketika dalam keheningan, kula kadang tangklet kalih diri kula. Janjane jeroanku ki sapa? Kon taat wae angel. Anane tansah gawe kesalahan utawa dosa-dosa. Carane ngerteni jeroane kula niku pripun, Mbah? Lah, lan carane gugurke janji-janji yang sudah terucap atau yang sudah terlewati tapi belum bisa ditepati. Niku carane kados pundi, Mbah? Monggo, Mbah. Secaranya merujuk kepada Allah. Karena apa? Sudah saya kembalikan. Bahkan zikir sendiri itu adalah menghabisi. Semua kembalikan kepada Dia. Cukup kenal dengan Allah. Didasari dengan ayakunallahu wa rasuluhu akapa ilahi sawama. Cintamu kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Maka janji-janji dan apa saja dilakukan selama kita di dalam alam kegelapan namanya kekafiran. Anggap aja kafir ngono wae karena belum mendapat ilmu kan kafir kan ya. Aku dhewe yo ngono kuwi. Di dalam kebodohan kejahiliahan. Begitu kita sudah masuk di dalam keimanan atau jadi orang yang sudah mukmin, itu janji-janji itu bisa dihilangkan selagi itu tidak benar. Selama kita menjadi orang mukmin. Orang mukmin. Tapi itu butuh juga pembimbing ya, Mbak? Iya, harus itu. Harus. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa. Nang sepeda ontel belajar kok. Apalagi ini mau naik jalan sembrani. Tinggal landas ya. Nggih. Terus yang selanjutnya ini dari akunnya @indrajaya.ow4nv. Assalamualaikum Romo Yai. Waalaikumsalam. Pituturipun Romo Yai makom tajrid niku sifate langgeng napa mboten? Kula belajar Torekoh nembe 6 sampai 7 tahun. Majeng tahun usaha maupun kerjaane kula kok majeng sepi. Sebagai kepala rumah tangga, terus terang mawon kula ngraosaken isin kalih keluarga. Teng keluarga namung kula sing belajar Torekoh. Kula tenggo jawabanipun. Aku sinau Torekoh kok koyo ngene ngono karepe niku. Nah itu dengan kata-kata tajrid itu selamanya atau tidak gitu kan ya. Ya semua itu kombak-kombeng dalam arti apa? Ya ora kudu langgeng, lan langgeng dunya ora berubah to ya. Ya ora langgeng. Maka dari itu yang namanya makom sebab dan makom tajrid itu ya juga tidak langgeng.
tidak akan langgeng. Maka makom tajrid ini dan sebab ini kan seharusnya kita ini bisa menyikapi di masa kita bermukmin, beriman kepada Gusti Allah, dan kita meyakini, bahkan kita belajar ilmu-ilmu yang nyata dan sebagainya itu tadi pada ilmu hakikat. Maka kalau kita ini usaha seperti apa kok nggak sempat berhasil, nggak tahu berhasil, usaha apa nggak jadi berhasil, nyalon pangkat sudah jadi pangkat dodol atau ada, ini berarti Gusti Allah makom kita jerit. Harus mau tidak mau harus menerima. Harus kita belajar, berarti Allah tuh lagi nanjerit ke aku. Neng tajrid ini sendiri kalau keluarga sudah tahu ya bisa dikasih keterangan, tapi kalau dia nggak paham ya dengan keterangan ya tewas-tewas. Ngajak tukaran nih. Ngajak tukaran. Tapi tajrid itu sendiri bisa menetapkan aku di makom ke Gusti Allah nggon tajrid apa ora, harus usaha dulu. Sak mampu mungkin. Terus cara gawian, cara golek usaha iki aja milih-milih. Karena ridho Allah belum tentu ridhane Allah ki perkara sing disenengi sih. Ora padha karo-karo. Yo, kadang-kadang wong mbut gawe ngono kuwi kadang-kadang milih-milih. Oh gak gelem, sing penting aku untuk gawean ki ora. Kadang milih-milih. Jadi salah tafsir. Salah tafsir. Usaha. Ya enggak akan selamanya ngono ya, tetap ada perubahan. Nah, tadi sudah dikatakan, kalau ingin berubah, hadapkan wajahmu pada agama rayu ngoten. Ibadah, mbut gawe apa wae sing penting halal. Aja isin karo wong liya, isina karo Gusti Allah. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari akunnya @adisumargo.8k. Niki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sorong Papua pangapuntene. Wah, tebih niki, Mbah. Sorong Papua. Woi tuan kono. Nggih. Nderek miterang kiai ingkang diwastani Gusti Allah niku napa gesang kita niki? Matur suwun, Mbah. Nggih, monggo, Mbah. Gesang kita ini adalah tondo-tondone wae. Gesang kita ki hanya tanda-tandane wae. Lah mula di situ kan sudah saya bicarakan waktu itu ya. Sekarang membicarakan kebahagiaan Allah, sifatnya Allah. Sekarang sifat Allah itu ada 41 lah kita bakas yang wajib saja. Karena kebalikannya di sing mokal yang mokal itu. Sifat Allah 20 itu dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah hanya satu saja, yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah bangsa jasad, bangsa awak, yuk jasad kita ini. Nah, yang pembagian kedua adalah sifat sulbiyah, itu hak Gusti Allah, atau diarahkan wajah Gusti Allah bisa juga. Sifat sulbiyah ini mulai dari angka 2 sampai ke 6. Yaitu Allah itu kidam, dulu tiada yang mendahului. Allah itu bakok, dia tetap, nggak bisa, nggak berubah. Rawa gingsir. Allah itu mukhalafatul lil kawadisi, beda dengan perkara yang baru. Jangan disama-samakan pada perkara yang baru. Allah itu qiyamu binafsi, berdiri dengan sendiri, tidak ada yang menyamai. Allah itu wahdaniyah, bangsa menyatu, bangsanya wiji. Allah itu membenda tapi bukan benda. Allah itu memakhluk tapi bukan makhluk. Itu sifat sulbiyah. Nah, yang pembagian yang ketiga itu diawali dari mulai angka 7 sampai ke 13. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini yang duduki pada sifat nafsiyah. Maka 7 sifat ini kadang-kadang bisa dikatakan tiupan dari Allah, roh dimasukkan dalam suasana katanya. Gampang. Ini umur 4 bulan itu kandungan itu. Padahal sebelum lahir ya sudah sifat ini sudah diberikan. Jadi diawali dari bagian yang keempat ini 7 sifat. Pertama adalah kodrat. Allah tuh maha kuasa tapi nggak pernah kuasa. Masuk di dalam jasad kita bleng jadi kodiron. Yang kuasa siapa?
Yang kuasa ya yang bertanya itu tadi. Mau apa saja, mau kentut, mau berak, mau kencing, mau kafir, mau mukmin, beriman, itu Allah tidak melarang, bahkan Allah tidak pernah memerintahkan. Secara keterangan ini loh ya. Allah itu Qudrat maha kuasa tapi gak pernah kuasa. Allah itu irodah. Allah maha kehendak tapi tidak pernah menghendakkan. Allah maha rencana tapi tidak pernah merencanakan. Masuk jasa kita bleng jadi muridan yang punya rencana. Ya saya ini punya rencana. Mau rencanakan apa tentu mau tergantung pada saya. Saya yang kuasa. Allah maha kuasa tapi saya yang kuasa. Saya yang punya rencana. Yang kedua, ilmu. Allah itu maha tahu tapi gak pernah tahu. Ngerti? Masuk jasa kita bleng jadi aliman yang punya ilmu. Ilmu ini untuk mengilmui perencanaan kita, untuk merencanakan kodrat kita. Kodrat kita. Nah, tiga unsur ini sudah di dalam diri tapi nggak akan berlaku apabila nggak ada satu sifat, yaitu hayat. Allah itu maha hidup tapi nggak pernah hidup. Hayat. Allah itu maha hidup tapi nggak pernah hidup. Masuk dalam kita belum jadi hayat yang hidup. Saya yang hidup. Yang hidup lah ya. Terus Allah itu sama maha mendengar tapi nggak pernah krungu, nggak pernah dengar. Masuk dalam kita belum jadi sedarani samian yang mendengar. Terus sekarang basor, Allah itu basor maha melihat tapi gak pernah weruh. Masuk dalam kita bleng jadi basiron yang melihat ya saya. Allah itu kalam moho ngendiko tapi gak pernah ngomong. Masuk dalam kita bleng jadi mutakaliman sing ngendiko ya aku. Hilang sifat ma'ani dan hilang sifat nafsiyah, menyatu jadi sifat maknawiyah. Berarti aku ini adalah pengejauhan saya Gusti Allah. Nah akhirnya kuasanya Allah, yo tontonlah kuasaku iki. Akhir nonton wujudnya Allah, tontonlah wujud iki karena yang memberi wujud saya adalah Sang Maha Wujud. Maka kita ini adalah pengejauhan saya Gusti Allah. Penjelasan secara singkatnya seperti itu. Seperti itu. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @squash. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana saya bisa diterima di Padepokan Martabat 7 Syatoryah? Tangket pun. Datang kepada Padepokan. Datanglah ke Padepokan. Datanglah ke Padepokan dengan ridho Allah. Kalau nggak diridhoi kan nggak iso datang, Datanglah ke Padepokan dengan ridho Allah. Pasti diterima. Pasti diterima. Ngurmatan iku tok. Ya niki pertanyaan selanjutnya niki dari akunnya Tuntil. Assalamualaikum Lek. Gaul ya. Kula Tuntil anak Mbah Gondrong. Lek kula njaluk tulung. Paring amalan sing gawe hidupku iki ayem tentrem, rezeki lancar, iso gawe nyukupi keluargaku, Lek. Jujur mawon, Lek. Hidupe kula mboten saged tentrem ayem. Ha niki manawan nyuwun nawala amalan, Mbah. Amal kan ono pirang-pirang. Nggih. Amal perbuatan. Nggih. Yo amal perbuatan sing bener. Nggih. Mbut gawe sing bener. Amal perbuatan nak jopo yo. Yo harusnya jopo ki kudu nggawa gula kopi sing akeh nang ngono. Ayo jopo ki sejane apa kok? Nggih. Lah amalan yo dingeti amal perbuatane piye. Nogele yo dindeke, cekine dindeke. Lah sanggong yo dindeke. Gapara molimo yo dindeke. Ini ngedek energi positif nih. Ngedekno energi negatif kok kuwi kok. Kayak aku ngerti. Sing jenenge Tuntil ki biasane ya mung rina wengi meramal wae. Nggih.
dolanan togel ya akhirnya tugel to ya. Nggih. Berarti aja mbok gedheke energi negatifmu, gedheke energi positifmu. Kelakuan baik. Buat gawe sing temen. Nggih. Menyukupi anak bojo aja kokean ramal wae, sing penting sregep buat gawe. Gusti Allah mesti nuruti. Wong didokono donya iki wis sing dokono Gusti Allah mesti dijatah ning ya kudu gelem jikok ra. Ya nggih. Nyambut gawe ini ngerapal. Energi negatif. Terus niki selanjutnya itu dari akunnya @latualamsah. Salam kagem Mas Warji. Dalem Latu Alamsyah wayah saking Romo Yai Cipto Prawiro Mangkubumen Solo almarhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Latu Alamsyah. Salam kangen datang Mas Warji. Kita satu beatan dengan Romo Yai Kasran. Kulo tak nyimak ngaji sering nggih dos pundi akmal dalam pasinaon martabat 7 Syatoriah suwun. Ngoten niku tok iki bukan pertanyaan iki. Ya bagaimana bisa amal dalam menyempurnakan. Sharing nggih dos pundi akmal dalam toreko Syatoriah. Ya amal menyempurnakan. Nggih. Ya dilakoni. Ditindakake. Apa sing dadi dawuhe? Ya, tindak napa sing dawuhe. Dilaksanakan. Saringate torekoe hakikate makrifate ya kuwi la ilaha illallah wa rasulullah temen ya dadi temen temu tekon tekan tatak tutuk Gusti Allah moho welas moho asih ning ya moho adil ngono. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @mujito. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Yang pertama, saya pernah mimpi bisa terbang. Yang kedua, saat saya berdoa, saya melihat sinar matahari. Sinar seperti matahari. Yang ketiga, saya melihat diri saya sendiri. Matur nuwun. Niki nyuwun penjelasannya nih, Mbak. Tafsir. Iki ora tafsir. Nggih. Takwil nggih. Oh iya ding takwil nggih. Takwil mimpi niki. Takwil mimpi. Yo iku dengan suratane wong sakjroning nindakake tafakur iki mau sakjroning kuwi jari mau aja pen aja dahwen aja panas ten. Ana gebyar-gebyar ana ireng-ireng ana krembyah-krembyah ana ketop-ketop klip kabeh iki mau perbawaning nafsu dijarke wae. Jarke wae. Cukup awake dhewe njaga tali spirite. Nak jeleng napas mlebu turna mlebu, metu turna metu. Aja pen aja dawen senajan batin pisan sing ikhlas ninggal donya. Nggih. Berarti gak usah diapaikan. Berarti niki jawabe aja mbok gatekke. Aja mbok gatekke. Nggih. Nggih. Oke. Lah, ini kan Mbah, kok ngoten niku mboten oleh digatekke niku sebabe napa, Mbah? Sebabnya ya ora kono nolah-noleh kon. Lah tujuannya untuk kemana? Kepadana untuk suluk kepada Allah kok malah noleh saliyane Allah ya. Berarti mengke kebegal. Nggih. Kebegal imane. Lah iki yo piye tenan kok. Pesating supuna sumusupe ngrasa jati kan. Tan samar pamaning sukma sinuh maya winahya ing ngasepi kan. Nggih. Niku maksudnya pripun? Tidak samar lagi, tidak ragu. Pamaring sukma menunggaling sang sukma pada diri pribadi. Saking mahang muhung ing ngasepi mahang muhung ing ngasepi kudu bener-bener sepi. Ngono kuwi. Aja diopeni sing. Aja diopeni rano. Saking pambukaning warana, pambukan niku. Talen pesating supena, pesat ngenteki pesatke supena semu supe ngrasa jati. Bagaimana kita bisa masuk nanggon sejatine ra yo. Nak supena ki ngimpi rak diingipi yo barang oke dicilekno iki rokok apa ya bener-bener sing batang. Nggih. Nah sing kulino ya wijarum wibathe ngono kuwi. Tembung ngipi ki diingipi. Kasunyatan sing sithik dingehke sanepa. Sanepan nggih. Nah ngono lho. Niku sanepan niku iso diarani isaroh. Lah ngimpi. Non? Isaroh ki saged mboten, Mbah? Ya
uga iso. Nggih. Nang kan ada ana sing diarani ngimpi iki mau ya jangan dipersudi. Aja digatek ngono. Aja digatekke. Nggih. Nah, tembunge kae nanggone ya tembung meneh to ya. Nggih. Tembung neh gak mau. Piye kae? Piye kae jenenge kae? Nah, bahasa ngawang-awang kamu piye? Ngambara. Ngambara ing ngawang-awang. Ngambara iki dalam arti dia itu adalah piye wi? Nglambara, nglembara. Ngambara ngawang-awang dia itu Bayangke sing ora-ora apa jenenge apa? Berhalusinasi. Halusinasi jenenge apa kae? Berangan-angan anu. Berangan nggih. Yo berangan-angan ya apa ngono lho. Akhirnya rampung berangan. Nak merenung adanya Gusti Allah api. Nggih. Menghayal. Menghayal. Lah menghayal. Ngambara ing ngawang-ngawang. Penghayalan iki nang ngawang-ngawang. Cakrawala tinggi sana. Angklangut bebasan tanpa tepi. Itu nglangut bebasan tanpa tepi iki enggak ada ujung pangkalnya. Pokon dindi. Pokon dindi pikirane. Nggih. Nerabas sing mega mendung, nerabas mega mendung terjang kabeh. Ngiber-ngiberi jagat. Seolah dia itu miber jagat. Clop teko Amerika, clop teko ngendi ngono. Bayangane iki. Mula andara ngambara ngunggahi gunung. Wong mengayal. Katungkul ngumbar gagasan setemagi nawa ngimpi mung cara wayang ngono kuwi. Jadi berarti dia tuh mengayal ngumbar gagasan akhirnya setemah gini wong ngimpi. Lah dene langgame monggo. Monggo. Dados. Nggih, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari akunnya Harmoko. Nah, ini kok koyok Menteri Penerangan zaman biyen. Niki panci ilmu hakikat makrifat iku butuh ruang yang dalam diri kita supaya paham. Leres ngoten niku mboten Mbah Yai. Iya. Lah secara detailnya pripun iku Mbah? Lah, yo kutuk jeneng wong Torekoh ki jare sing darani mukmin kos ya kudu duwe sing khusus. Kudu kita mencari peluang yang khusus, tempat yang khusus, ruang yang khusus, waktu yang khusus untuk nerabas, nginjen. Dalam arti apa? Untuk muraqabah kepada Allah yang khusus. Punya tempat yang khusus nggih. Waktu yang khusus, amalan yang khusus. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @santritulen. Assalamualaikum Mbah Abah Yai. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kebanyakan orang yang mempelajari torekoh dan hakikat ketika masuk ke fanaan malas melakukan syariat. Entah karena malas melakukan syariat atau ada kendala lain sehingga tidak melakukan ajaran syariat. Lah, pertanyaannya kula, laku ngoten niku nuruti nafsune ben gak nglakoni syariate napa laku hakikat emang ngoten niku? Matur suwun, Mbah. Dia membicarakan tentang kepanakan. Nggih. Tendung panak itu dalam arti lebur, ajur. Jadi dia itu yang namanya manjing, itu kepanakan. Panak itu bagaimana? Panak itu lebur atau lembut, manjing atau ajur. Lah bagaimana kalau dia itu tidak punya tempat untuk melakukan syariat? Contohnya bahkan tidak sadar, ngoten. Contohnya contoh ini yang namanya dicontohkan saja ya. Orang yang sudah masuk di wilayah-wilayah tersebut adalah orang itu sudah tenggelam pada pandangannya. Kalau sudah tenggelam pada pandangannya itu sehingga dia itu yang dipandang tiada lain adalah Allah. Memandang Allah pasti
Maka di situ wong torekoh itu sempurnanya itu apabila dia tuh melalui jazab yandab. Ya saya katakan di depan, jazab gila kepada Allah Ta'ala. Gila kepada Allah Ta'ala, yandab nulayan yang adat. Nulayan yang adat berarti wawai kebiasaan. Kadang kebiasaannya sarengat api ora api. Karena di dalam ini adalah dia itu dalam kegilaan ini bukan arti dia melakukan karena nafsu, karena dia tidak punya kesadaran di situ. Jadi di situ dengan intisari tidak akan mampu melakukan sarengat lagi. Ketika sudah bicara tentang fana, gitu. Bicara tentang fana loh, tapi kelakuan orang ini kadang-kadang orang ahli ngawam oleh sarengat nggak mampu melakukan. Nggak paham. Kadang berzikir mulai misalnya mulai pagi sampai pagi lagi. Kadang sampai berapa hari lagi itu selalu melakukan sarengan bagaimana? Karena dalam kepanakan waktu itu, kepanakan itu kadang bisa dilakukan karena dia itu apa ya, kayak orang gila seperti ya, dia berjalan untuk mengingkar-ingkar nafsunya, untuk melawan hawa nafsunya dan sebagainya. Maka di situ kalau sarengat itu adalah gerakan nafsu, ibadahnya untuk mengendalikan nafsu arah dalam kebenaran. Tapi kalau kita sudah masuk di wilayah hakikat, kalau orang itu mancing kepanakan, kalau sudah panak jangan dibicarakan. Logika nggak nyanda. Kadang-kadang sampai larut-larut dia berpuasa nggak pernah makan, nggak pernah mikirkan segala sesuatu. Tentang kematian nggak dipikir. Kadang-kadang orang itu nggak akan mampu lah. Nggak akan mampu. Secara logika nggak mampu. Jadi kadang-kadang orang masuk di wilayah toreko, sarengat itu sunnah. Artinya apa? Di dalam tarekohku lebih berat, tidak mungkin wong awam bisa melakukan. Nah, maka dari itu kalau kita bicara tentang fana itu karena orang itu tidak punya kemampuan. Lepas logika. Lari ke sarengat hukum lagi ya nggak nyanda. Ya seperti orang-orang yang makom kepada sarengat itu sendiri, kalau dia tuh mengejar dengan tawadhunya, dengan kadang-kadang orang-orang biasa yo juga nggak mampu. Karena ajaran-ajaran itu ada tingkat-tingkatan. Dan namanya masuk kepada kepanakan itu karena masuk di wilayah yang sudah bukan kaljasati lagi. Lepas logika. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari santri Tulen, Mbah. Saya pernah mendengar makalah seperti ini. Orang yang melakukan syariat tapi tidak melakukan hakikat itu munafik. Tetapi orang yang melakukan ilmu hakikat tapi tidak melakukan syariat itu sesat. Penjelasannya niku pripun, Mbah? Kalau yang ku tahu, itu orang melakukan ilmu syariat tanpa hakikat itu munafik, itu betul. Orang melakukan ilmu hakikat tanpa syariat kurang, bukan sesat. Karena saringan tidak mampu tadi. Nggak mampu. Oh, makanya dikatakan sesat tadi mungkin. Tidak akan. Jadi orang melakukan saringat tidak melakukan ilmu hakikat sesat. Munafik. Orang melakukan ilmu hakikat tanpa saringat itu adalah kurang. Itu maksudnya gimana itu, Mbah? Seperti gini. Gus Sukron sudah kenal namanya Pak Prabowo. Sudah, Mbah. Lewat ketemu di Surabaya. Nah, itu kamu bicara tentang saringan Pak Prabowo, kamu kan sudah berjumpa dengan saya di waktu Bukorami kan, Bukorami. Berjumpa adanya Pak Prabowo. Itu kalau kamu bicara itu tentang hakikat. Hakikat berarti pada hakikatnya kowe ketemu Pak Prabowo. Sing asli. Tapi jikalau kamu belum pernah ketemu Pak Prabowo, tapi kamu akan tahu dengan masalah Pak Prabowo, tentang Pak Prabowo maksudnya ya. Nah, itu maka namanya munafik. Tahu tentang tapi ra pernah ketemu. Itu munafik. Dan iki ketemu neng orang ngerti tahu tentang. Kurang. Oh ya benar. Gawe nak kampanye gak iso pas.
Gak iso pas gak ngerti kok. Gak ngerti tentangnya. Tentang Pak Prabowo gak apa. Sejarahnya opane gak mudeng. Oh, apa gak paham. Ini wis tahu ketemu wonge. Tahu ketemu Pak Prabowo. Nah, arek ngamanyake gak iso. Nggih, leres niku, Mbak. Ngono. Nggih. Oke, untuk sesi tanya jawab ini sudah terjawab. Alhamdulillah dari 18 pertanyaan sudah terjawab semua. Semoga dari yang bertanya ini puas dengan jawaban dari Romo Yai, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Romo Yai bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat Syatoriah. Untuk sesi malam ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.